혼자 주저앉아 생각만 커져가 언제부터. Pengertian database server. Database server adalah basis data yang diletakkan pada suatu jaringan komputer, baik lokal maupun interlokal, sehingga dapat diakses dari manapun melalui jaringan tersebut. Sebagai server database, sistem ini juga merupakan suatu produk dari perangkat lunak yang memiliki tujuan untuk mengambil dan menyimpan sebuah data sesuai dengan permintaan pada aplikasi lainnya. Server database terdiri dari dua komponen utama, fungsi back-end dan layanan yang dihadapi klien. Bagian belakang server database menyimpan semua file dan informasi digital. Layanan yang dihadapi klien memungkinkan orang atau perusahaan yang menggunakan database itu untuk dengan mudah mengakses, memodifikasi, menambah, atau memantau data yang telah mereka simpan di server. Sebuah perusahaan dapat menyewa database server dari penyedia database server untuk menyimpan informasi bisnis penting mereka. Perusahaan server database ini sering menggunakan satu server untuk menyediakan layanan database ke banyak klien. Beberapa perusahaan juga dapat memilih untuk memiliki dan memelihara server database. Mereka memutuskan untuk menyewa database dari penyedia karena server database membutuhkan banyak memori dan kemampuan penyimpanan. Berikut ini fungsi database secara umum, yaitu 1. Mengelompokkan data dan informasi. 2. Memudahkan identifikasi data. 3. Menghindari data ganda yang tersimpan. 4. Memudahkan akses, simpan, pembaruan, dan penghapusan data. 5. Menjadi penyimpanan data dari aplikasi atau situs web. 6. Menjaga kualitas data di input yang diakses agar sesuai yang di-input. 7. Membuat aplikasi berjalan lancar karena datanya terpusat. 8. Database membuat data tersimpan aman karena keamanan tinggi. 9. Database memudahkan pencarian data lebih cepat. Terdapat 12 tipe database, antara lain 1. Operasional database. 2. Analytical database. 3. Data warehouse. 4. Distributed database. 5. End-user database. 6. External database. 7. Hypermedia database on the web. 8. Navigational database. 9. In-memory database. 10. Document-oriented database. 11. Real-time database. 12. Relational database. 1. Operasional database. Operasional database atau database online transaction processing berfungsi sebagai tempat untuk mengelola data dinamis secara langsung dan real-time. Jenis database ini memungkinkan Anda bisa melihat sampel modifikasi data dengan cara menambah, mengubah, atau menghapus data secara langsung lewat perangkat keras yang dipakai. 2. Data warehouse. Data warehouse adalah jenis database yang biasa disebut dengan istilah Enterprise Data Warehouse, EDW. Tipe basis data ini adalah elemen utama dalam Business Intelligence, BI. Database jenis ini digunakan untuk analisa dan pelaporan data. Data warehouse menghimpun data terkini dari berbagai sumber berbeda ke dalam satu lokasi terpusat dan terpadu untuk menghasilkan laporan analisis. 3. Relational database. Relational database adalah basis data relasional yang merupakan basis data untuk mengorganisir sesuai model hubungan data. Aplikasi banyak menggunakan sistem ini untuk mengatur dan memelihara basis data melalui hubungan setiap data. Sistem ini menggunakan Structured Query Language atau SQL sebagai bahasa pemrograman untuk pemeliharaan basis data dan query. 4. Distributed database. Distributed database adalah tipe basis data yang terdiri dari gabungan situs dan tersebar di banyak lokasi berbeda. Seluruh database tetap terkoneksi satu sama lain dalam suatu jaringan komputer. Sistem ini berbeda dengan sistem Paracake yang terhubung erat pada data tunggal. Sistem ini terdistribusi melalui situs yang tergabung dan tidak memiliki komponen fisik. 5. End-user database. End-user database adalah jenis database yang dibuat dan diatur oleh pengguna akhir menggunakan perangkat atau workstation sendiri. Jenis berkas data buatan sendiri dibuat dengan prosedur tertentu. Berkas data lalu dikelola secara mandiri melalui metode yang Anda gunakan. Basis data ini berlaku untuk dokumen yang bersifat offline dan tersimpan di perangkat pribadi. Contoh dari end-user database adalah spreadsheet, word processing, dan download file.
6. In-memory database. In-memory database adalah tipe basis data yang umumnya ditemukan pada perangkat keras. Database tersebut beroperasi atas dasar memori utama, sehingga prosedurnya akan cukup berbeda bila memakai disk dengan basis manajemen penyimpanan. 7. Analytical database. Analytical database, yaitu sebuah basis data yang berguna untuk menyimpan dan mengolah big data bersifat eksternal, seperti bisnis, informasi pelanggan, dan pasar sebagai bahan analisis bisnis intelligence, BI. Umumnya, jenis database analytical sangat diperlukan oleh organisasi atau perusahaan manajemen, hingga pengguna lainnya. 8. Navigational database. Navigational database adalah jenis database yang membantu para penggunanya untuk mencari suatu informasi tertentu menggunakan kata kunci terkait. Umumnya, data dan informasi tersebut berbentuk objek dari sejumlah sumber atau referensi. 9. External database. Data basis eksternal merupakan jenis database yang memberikan saluran atau akses kepada pihak eksternal. Hal ini seperti ketika suatu layanan komersial mensyaratkan adanya pembayaran tertentu agar seseorang dapat memperoleh ataupun mengakses sejumlah produk jasanya. 10. Hypermedia database. Hypermedia database adalah kumpulan laman multimedia yang terkoneksi satu sama lain di dalam suatu situs web. Fitur hyperlink digunakan agar dapat mengakses jenis database ini. 11. Real-time database. Real-time database adalah model data yang sistem pengolahannya dibuat guna menangani beban kerja suatu lembaga besar seperti negara. Pengolahan data tersebut bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan bersifat terus-menerus, seperti berubahnya harga mata uang dolar yang berubah setiap menit. Di balik itu semua, terdapat basis data real-time yang bekerja dengan cepat. 12. In-memory database. Basis data ini sangat bergantung pada memori utama dan sistem kerjanya berbeda jika menggunakan disk yang berbasis manajemen penyimpanan. Menggunakan memori utama, basis data akan bekerja lebih cepat melalui optimasi algoritma internal sederhana. Hal tersebut dikarenakan penggunaan CPU yang sangat ringan untuk mengeksekusi instruksi. B. Contoh database terpopuler di dunia saat ini, terdapat 343 database di dunia. Jadi wajar saja jika kamu kebingungan memilih mana database yang sesuai untuk keperluan kamu. 1. Oracle. Oracle adalah sebuah sistem pengelolaan database bersifat relasional yang terbentuk di California di tahun 1977. Database ini menjadi pilihan utama bagi perusahaan-perusahaan besar karena dapat menampung data berkapasitas besar secara rapi dan kompleks. Oracle termasuk dalam kategori database berbayar dan dikenal sebagai database server untuk jaringan dan internet. Saat ini ada beberapa perusahaan di Indonesia yang menggunakan database Oracle: Telkom Indonesia, Telkomsel, Pertamina, PLN. 2. MySQL adalah database populer untuk keperluan website, pemakaian pribadi hingga perusahaan. Support berbagai bahasa pemrograman, digunakan oleh para developer website. Contoh perusahaan besar yang menggunakan MySQL yaitu Facebook, Google, dan Adobe. Bahasa pemrograman yang support dengan MySQL seperti C#, C tanda pagar, PHP, C++, Python, Ruby, Delphi, Haskell, Java, JavaScript, dan masih banyak lainnya. 혼자 주저앉아 3. Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server adalah sebuah RDBMS yang dirilis pada tahun 1989. Saat ini, Microsoft SQL Server adalah salah satu database paling populer di dunia dengan ratusan ribu pengguna di seluruh dunia. Database ini mengharuskan kamu untuk membeli lisensinya sebelum dapat. Saat ini, Microsoft SQL Server tak hanya dapat digunakan sebagai RDMS, namun juga sebagai bisnis intelijen, analisa data, dan pelaporan data. Saat ini, Microsoft SQL Server ini digunakan oleh beberapa perusahaan ternama seperti Accenture, Alibaba Travels, Stack Overflow, Microsoft DoubleSlate. 4. PostgreSQL Database ini merupakan salah satu jenis dari Relational Database Management System, RDBMS, yang bersifat open source dan menjadi favorit para developer. Sifatnya yang open source juga membuat PostgreSQL menjadi salah satu database yang dapat dikustomisasi sesuai kebutuhan para penggunanya. PostgreSQL ini memiliki 4 bahasa prosedural
yang terbagi menjadi bahasa standar dan non-standar. Database ini memiliki fungsi yang mirip dengan Microsoft SQL Server, yaitu database relasional yang bisa digunakan untuk menyimpan dan mengembalikan data dengan aman. Bahasa prosedural standard PostgreSQL terdiri dari PL, Perl, PGSQL, PL, Python. Ada banyak perusahaan besar dari berbagai industri yang menggunakan PostgreSQL, seperti Yahoo, Skype, Afilias, Mispace, Instagram, Spotify, Twitch, Reddit. 5. MongoDB. MongoDB adalah database dengan konsep NoSQL, tidak menggunakan relasi tabel, tidak menyimpan data dalam bentuk dinamis, memiliki fitur automatic scaling, high performance, high availability. Perusahaan besar yang menggunakan MongoDB sebagai database-nya, yaitu LaunchDarkly, Lyft, Delivery, Hero, KAVAK, Stack. 6. IBM DB2. IBM DB2 merupakan RDBMS. Namun pada saat ini database tersebut juga telah mendukung Object Relational Database Management System, ORDBMS, dan juga non-relational seperti XML. Adapun perusahaan besar yang menggunakan IBM DB2 untuk database-nya, yaitu PNC, Dell, The Home Depot, Parker Hannifin, Citigroup. 7. Redis. Redis adalah database berbasis Key-Value Store yang masuk kategori NoSQL. Dalam pengambilan data Redis lebih cepat karena menggunakan sistem in-memory, namun tetap bertahan saat akan menyimpan data ke disk. Redis mendukung berbagai jenis bahasa pemrograman, seperti Java, Python, PHP, C, C++, C tanda pagar, JavaScript, Node, JS, Ruby, R, Go, dan lainnya. Perusahaan besar yang menggunakan Redis untuk sistem database-nya, yaitu GitHub, Weibo, Pinterest, Snapchat, Book, Flickr. 8. Elasticsearch. Elasticsearch. Database ini berfokus pada search engine database yang ditenagai oleh Apache Lucene yang juga merupakan salah satu search engine database yang memiliki query low level. Mendukung berbagai macam bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk pengembangan sebuah aplikasi, seperti Java, Python, PHP, JavaScript, Node, JS, Ruby, dan lain-lain. Saat ini, ada banyak perusahaan yang menggunakan Elasticsearch seperti Tokopedia, Shopify, Instacart, Slack, Medium. 9. Sklite. Sklite merupakan bagian dari RDBMS namun untuk ukuran penulisan kodenya relatif kecil, karena menggunakan bahasa C serta bersifat ACID compliant. Singkatnya, Sklite ini merupakan engine database tanpa memerlukan server, konfigurasi, dan bersifat transaksional. Biasanya, Sklite ini digunakan pada perangkat Android dan juga Apple. Memiliki kelebihan yang baik, tentu saja banyak perusahaan yang tertarik ingin menggunakan database Sklite ini, seperti Lorven Technologies, The American Red Cross, Zendesk Inc. 10. Microsoft Access. Dirancang untuk membuat database dan mengelola berbagai macam jenis database yang memiliki ukuran dari kecil hingga besar. Tujuan Microsoft Access ini untuk penggunaan database di kalangan rumah dan perusahaan yang memiliki skala kecil sampai menengah. Di dalam Microsoft Access ini terdiri dari beberapa macam komponen, seperti tabel, database, DBMS, RDBMS, query, primary key, field, dan masih banyak lagi. Perusahaan yang menggunakan Microsoft Access, yaitu TerraCycle Inc. MWW Group LL. Sekian penjelasan tentang database server, thanks for watching.